Bu Nina, apa benar Anda memutus hubungan dengan suami Anda? Benar. Aku juga mencabut jabatan dia sebagai CEO Grup Ho dan menarik kembali investasi ratusan miliar kepadanya. Bu, kalau begitu suamimu akan menghadapi ganti rugi besar. Perusahaan bisa bangkrut. Itu yang aku mau. Aku ingin dia kehilangan semuanya. Pria yang kucintai selama 10 tahun akan kuhancurkan dia sepenuhnya. Mungkin Anda merasa aku terlalu kejam, tapi alasan wanita membenci hanya satu. Suaminya telah mengkhianatinya. Nona, kamu sudah setengah tahun pergi dinas. Kamu itu baik sampai masih ingat bawa hadiah untuk suami. Tidak juga. Stefan juga baik padaku. Selama 10 tahun kamu menjaga harga diri malam, menyembunyikan statusmu sebagai pewaris keluarga ini. Kamu menginvestasi hingga ratusan miliar untuk finansial Hu. Kapan kamu berencana kasih tahu dia? Memang sudah lama disembunyikan. Kalau begitu di acara tahun ini, aku akan beri dia kejutan. Pulang. Kamu seorang CEO, malah ditiduri oleh mahasiswi yang mabuk. Katanya, dia mahasiswa yang kau biayai. Kalau istri galakmu tahu, habislah kamu. Benar, menurutku. Anggap saja itu kesenangan semalam. Selagi Nina belum tahu, cepat putuskan hubungan dengan dia. Sial, jangan bilang kamu beneran jatuh cinta dengan mahasiswi itu. Kalian semua jaga mulut. Masalah ini tidak boleh sampai ke telinga Nina. Oh, Nina? Sayang, kenapa kamu pulang lebih awal? Steven dan Siti, setelah malam itu, banyak foto pribadi mereka beredar. Siti, mahasiswi yang kamu biayai itu, kalian? Steven, kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Sayang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Hari itu aku hanya terlalu banyak minum. Aku kira dia adalah kamu. Aku dan dia tidak punya hubungan. Tidak ada hubungan. Foto kalian diranjang sudah muncul di TV, kamu masih bilang begitu? Sayang, dengarkan aku. Aku hanya sekali dengan dia. Jadi Demi 10 tahun pernikahan kita. Maafkan aku kali ini. Aku janji aku akan memutuskan hubungan dengan dia. Aku tidak akan membiarkan dia muncul di hadapanmu. Oke? Sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Stefan, ini yang pertama dan juga yang terakhir. Baik. Aku janji. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan lagi. Jamuan untuk peringatan Tuan dan Nyonya, Nona mengaturnya sendiri setiap tahun. Bahkan undangannya ditulis tangan satu-satu. Sungguh perhatian. Iya, jamuan ini sangat penting bagiku. Ini satu-satunya cara aku mengenang mereka. Oh ya, Pak Stephen suka anggur merah. Ganti sampahnya di menu, ganti dengan Romane Conti. Baik, Sepertinya Pak Stephen sudah pulang. biar aku saja. Halo kakak, aku Siti. Siti, kamu hamil? Iya, anak ini milik Kak Steven. Anak ini adalah anak Stephen.
Anak ini memang anak Kak Steven. Beberapa bulan ini, Kak Steven selalu menjaga kami berdua. Dia sangat perhatian. Aku berjanji akan memutus hubungan dengannya. Percayalah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata selama ini dia membohongiku. Kakak, sebenarnya kami memang mau putus. Tapi Kak Steven bilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menemuiku. Dia bilang sejak malam pertama kita, dia sudah kecanduan. Setengah tahun ini dia benar-benar sibuk. Hari Senin, Rabu, Jumat menemani aku dan bayi. Hari Selasa, Kamis, Sabtu dia harus berpura-pura menemani kakak. Kak, seharusnya kakak juga seperti aku, lebih memahami Kak Steven. Kak, ini semua salahku. Kalau mau marah, marah saja padaku. Cepat bangun, bangun. Nina, jadi kamu sudah tahu. Ini yang kamu sebut memutus hubungan. Diam-diam kamu buat hamil. Bahkan membiarkannya datang ke rumah untuk menantangku. Nina, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Siti hanya ingin memiliki seorang anak dariku. Dan memang Siti sudah banyak berkorban untukku. Jadi untuk jamuan minggu depan, biarkan dia yang datang. Jamuan itu untuk mengenang orang tuaku. Kamu ingin selingkuhanmu hadir? Nina, jamuan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk masuk ke Peicing Utara. Setelah dia bisa berdiri sendiri di sana, aku tidak akan mengurusnya lagi. Kamu selalu pengertian. Pasti kamu bisa memahami. Kupikir dengan mengalah aku bisa mendapatkan kesetiaan. Ternyata pada akhirnya aku hanya membohongi diriku sendiri. Aku tidak mengerti. Dan aku juga tidak akan setuju. Aku juga tidak akan membiarkan perempuan ini menodai orang tuaku. Kak, kalau kakak tidak mau, tidak apa-apa. Aku ini tidak punya status apapun. Aku tidak akan datang dan mempermalukanmu. Liontin Giok ini, kenapa ada padamu? Oh, ini hadiah dari Kak Steven. Katanya bisa melindungi aku dan bayi agar selalu sehat. Aku memanjat ribuan anak tangga untuk memohon ini. Kamu bilang sudah hilang. Ternyata malah kamu berikan padanya. Nina, Siti suka giok itu. Biarkan saja dia memilikinya. Nanti aku akan memohonkan satu lagi untukmu. Lepaskan. Nina. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan. Baik. Maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu ini milikmu. Akan segera kukembalikan. Kak Steven, kamu tidak apa-apa? Maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu itu milikmu. Kalau mau menyiram, siram saja aku. Baiklah. Cukup! Siti hanya tidak sengaja, lagi pula dia sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih tidak masuk akal dan menyiram air panas? Dia memprovokasiku, kamu tidak lihat. Dia rusak barangku, kamu tidak lihat. Dia bahkan mau hadir di jamuan yang penting bagiku, kamu juga tidak lihat. Yang kamu lihat hanya aku yang tidak masuk akal. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Siti, kita pergi saja. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Ayah, ibu, tenang saja. Jamuan peringatan kalian, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak seharusnya datang mengganggu ketenangan kalian. Katakan. Baiklah. Aku setuju denganmu. Siti tidak akan datang. Tapi bagaimanapun juga dia sedang mengandung anakku. Kalau kamu tidak mengizinkannya datang, dia akan merasa seperti orang luar. Jadi aku menyuruh orang membatalkan jamuan itu. Dengan begitu kalian tidak perlu merasa tidak enak. apa? Itu jamuan untuk mengenang orang tuaku. Karena takut tidak enak sama seorang selingkuhan, kamu membatalkannya. Sudah. Terserah kamu. Siti tidak enak badan, aku harus menjaganya. Kamu...
Stephen, sisa kepercayaan terakhirku padamu juga sudah benar-benar habis. Bu Nina, Anda yakin mau mencopot jabatan CEO Pak Steven? Aku ingatkan lagi, begitu dokumen ini ditandatangani, dia di industri tidak akan punya tempat lagi. Benar, Bu Nina. Bagaimanapun dia suami Anda. Tolong pikirkan baik-baik. Tolonglah, Kak. Kamu kira Kak Steven benar-benar mencintaimu? Kalau tahu diri cepat mundur. Biarkan kami bertiga jadi keluarga. Bahkan saat aku hamil, Kak Steven tetap menemaniku tiap malam. Sedangkan kalian bersama 10 tahun, tapi kamu tidak pernah hamil. Jelas dia sudah bosan denganmu. Perempuan tua. Siti, terima kasih sudah menyadarkanku. Perempuan yang waras tidak seharusnya ragu karena pengkhianatan suaminya, melainkan membuatnya membayar. Postingan di kampus itu ulahmu kan? Siti itu begitu baik, kamu harus menghancurkannya juga. Postingan apa? Yang kamu buat untuk memfitnah dan membuli dia di internet itu. Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa? Sudah kubilang, Siti itu hanya mahasiswi polos saja. Kenapa kamu harus terus menekan? Belasan leontin ini, semua aku yang memintanya untukmu. Anggap saja ganti rugi, ya. Kamu harus tahu diri. Cepat suruh orang hapus postingan-postingan itu. Jangan mempersulit Siti lagi. Stephen, dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah mau sesuatu yang kotor. Termasuk kamu. Aku menjijikan? Kita sudah menikah 10 tahun, apa aku pernah memperlakukanmu buruk? Sudah aku bilang hubunganku dengan Siti cuma tanggung jawab. Yang kucintai hanya kamu maunya aku bagaimana? Diam-diam punya anak dengan perempuan lain. Itu mencintaiku? Itu cuma kecelakaan. Anak itu tidak bersalah. Masa tidak bertanggung jawab? Atau karena kamu tidak bisa punya anak, kamu juga melarangku punya anak? Nina, kita tidak punya anak tidak apa-apa. Aku punya kamu saja sudah cukup. Pak Steven, bagaimana bisa Anda berkata begitu pada Nina? Itu keterlaluan dan menyakitkan. Bibi Lim, antarkan mereka keluar. Asisten Lim, siapkan dokumen perceraian. Nyonya gawat, Pak Steven membawa Siti dan Pina masuk ke sini. Dia juga ribut mau merenovasi rumah ini. Apa? Stephen, keterlaluan sekali. Stephen, maksudmu apa? Begitu terburu-buru mengangkat dia menjadi nyonya. Kita bahkan belum cerai. Mau merebut rumahku begitu saja? Sayang, Siti sudah hamil tua. Aku membawanya kemari supaya mudah aku menjaganya. Cuma satu kamar saja. Jangan pelit begitu. Pelit? Stephen, ini rumahku. Bukan sarang kalian berdua. Bawa semua barangmu dan selingkuhanmu itu keluar dari rumahku. Cukup! Jangan lupa semua yang kamu nikmati sekarang itu siapa yang memberikannya padamu. Aku tahu. Aku tahu kamu iri karena Siti mengandung anakku. Makanya kamu selalu menyudutkannya. Aku pria tradisional. Grup Ho butuh penerus. Kamu mengerti kan? Begini ya, aku dan Siti sepakat. Begitu bayinya lahir, akan kami kasih ke kamu. Kebetulan kamu mandul. Dengan begitu kamu bisa jadi ibu tanpa harus menanggung sakitnya. Pengorbanan yang kulakukan dulu demi menyelamatkanmu, sekarang malah jadi pisau yang kamu tancapkan ke aku. Aku dan Siti punya anak. Ini juga demi kamu. Untuk menebus penyesalan kamu karena tidak bisa jadi ibu. Kamu mengerti?
Ini ruang barang peninggalan orang tuaku. Tanpa izinku, siapa yang berani masuk? Kak, kamu sudah pulang? Oh, Kak Steven sudah bilang. Aku boleh pilih bebas satu kamar untuk jadi kamar bayi. Menurutku, kamar ini paling terang. Cocok untuk bayi. Jadi aku ubah sedikit. Kamu tidak keberatan, kan? Ini ruang barang peninggalan orang tuaku. Beraninya kamu. Maaf, Kak. Aku tidak akan berani lagi. Siti, kamu tidak apa-apa. Nina, cepat-cepat ambilkan antiseptik untuknya. Kakinya terluka, kalau tidak nanti meninggalkan bekas. Cepat. Steven, kamu buta ya? Yang penting bekasnya atau barang peninggalan orang tuaku. Maaf, Kak. Aku tidak tahu kamar ini sepenting itu bagimu. Kalau tahu aku tidak akan menghancurkannya. Bukankah Siti sudah minta maaf padamu? Hei, segitunya ya? Haruskah kamu membesar-besarkan begini? Aku membesar-besarkan. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kamar ini bagiku. Tanpa persetujuanku atas dasar apa kamu biarkan dia masuk? Villa ini milikku. Dia mau ubah kamar, perlu izinmu. Aku sengaja menyiapkan satu ruangan untuk menyimpan peninggalan orang tuamu. Aku janji, selain kamu, tidak boleh ada yang masuk ruangan itu. Kak, ini barang orang mati. Ditaruh di sini jadi sial. Biar aku bereskan saja. Bukankah itu bagus? Aduh, menumpuk makan tempat. Kalau dibereskan semua orang enak. Bagus atau enggak, bukan kalian yang menentukan. Kak Steven, perutku. Kamu gila! Kamu melukai anakku! Nina, kamu suka main tangan ya? Akan kubuat kamu tahu akibat kalau main tangan! Kamu cuma berani semena-mena karena kamu tahu aku mencintaimu, kan? Dengar. Kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, baru kamu boleh keluar lagi. Kunci dia di dalam. Jangan dibawain obat. Kak Steven, aku takut. Jangan takut. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu dan bayi kita. Nyonya, selama sebulan Pak Steven menahan Anda di rumah dan melarang Anda berobat. Sementara dia bawa Siti ke berbagai acara kelas atas. Jelas sekali dia tidak menganggap Anda.
Bagus. Kalau begitu akan kusiapkan hadiah besar untuk kalian bertiga. Stephen, ayo akhiri pernikahan kita di acara tahunan ini. Nina datang. Mina, perusahaan berjalan sebagus ini semua berkat kamu. Tahun ini kamu sudah bekerja keras lagi. Ayah dan ibumu melihat semuanya. Benar. Nanti kita pulang ya. Ibu masak buatmu. Steven mana? Mertua baru pulang dari luar negeri. Sepertinya mereka belum tahu tentang Siti. Ayah, Ibu, sebenarnya aku dan Stephen... Steven, ini anak dari mana? Bu Nina, apa benar Anda memutus hubungan dengan suami Anda? Benar. Aku juga mencabut jabatan dia sebagai CEO Grup Ho dan menarik kembali investasi ratusan miliar kepadanya. Bu, kalau begitu suamimu akan menghadapi ganti rugi besar. Perusahaan bisa bangkrut. Itu yang aku mau. Aku ingin dia kehilangan semuanya. Pria yang kucintai selama 10 tahun akan kuhancurkan dia sepenuhnya. Mungkin Anda merasa aku terlalu kejam, tapi alasan wanita membenci hanya satu. Suaminya telah mengkhianatinya. Nona, kamu sudah setengah tahun pergi dinas. Kamu itu baik sampai masih ingat bawa hadiah untuk suami. Tidak juga. Stephen juga baik padaku. Selama 10 tahun kamu menjaga harga diri malam, menyembunyikan statusmu sebagai pewaris keluarga ini. Kamu menginvestasi hingga ratusan miliar untuk finansial Hu. Kapan kamu berencana kasih tahu dia? Memang sudah lama disembunyikan. Kalau begitu di acara tahun ini, aku akan beri dia kejutan. Pulang. Kamu seorang CEO, malah ditiduri oleh mahasiswi yang mabuk. Katanya, dia mahasiswa yang kau biayai. Kalau istri galakmu tahu, habislah kamu. Benar, menurutku. Anggap saja itu kesenangan semalam. Selagi Nina belum tahu, cepat putuskan hubungan dengan dia. Sial, jangan bilang kamu beneran jatuh cinta dengan mahasiswi itu. Kalian semua jaga mulut. Masalah ini tidak boleh sampai ke telinga Nina. Hah? Nina? Sayang, kenapa kamu pulang lebih awal? Stephen dan Siti, setelah malam itu, banyak foto pribadi mereka beredar. Siti, mahasiswi yang kamu biayai itu, kalian... Steven, kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Sayang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Hari itu aku hanya terlalu banyak minum. Aku kira dia adalah kamu. Aku dan dia tidak punya hubungan. Tidak ada hubungan. Foto kalian di ranjang sudah muncul di TV, kamu masih bilang begitu? Sayang, dengarkan aku. Aku hanya sekali dengan dia. Jadi demi 10 tahun pernikahan kita. Maafkan aku kali ini. Aku janji aku akan memutuskan hubungan dengan dia. Aku tidak akan membiarkan dia muncul di hadapanmu. Oke, sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Stephen, ini yang pertama dan juga yang terakhir. Baik. Aku janji. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan lagi. Jamuan untuk peringatan Tuan dan Nyonya, Nona mengaturnya sendiri setiap tahun. Bahkan undangannya ditulis tangan satu-satu. Sungguh perhatian. Iya, jamuan ini sangat penting bagiku. Ini satu-satunya cara aku mengenang mereka.
Oh ya, Pak Stephen suka anggur merah. Ganti sampahnya di menu, ganti dengan Romane Conti. Baik. Sepertinya Pak Stephen sudah pulang. Biar aku saja. Halo kakak, aku Siti. Siti, kamu hamil? Iya, anak ini milik Kak Steven. Anak ini adalah anak Stephen? Anak ini memang anak Kak Steven. Beberapa bulan ini, Kak Steven selalu menjaga kami berdua. Dia sangat perhatian. Aku berjanji akan memutus hubungan dengannya. Percayalah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata selama ini dia membohongiku. Kakak, sebenarnya kami memang mau putus. Tapi Kak Steven bilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menemuiku. Dia bilang sejak malam pertama kita, dia sudah kecanduan. Setengah tahun ini dia benar-benar sibuk. Hari Senin, Rabu, Jumat menemani aku dan bayi. Hari Selasa, Kamis, Sabtu dia harus berpura-pura menemani kakak. Kak, seharusnya kakak juga seperti aku, lebih memahami Kak Steven. Kak, ini semua salahku. Kalau mau marah, marah saja padaku. Cepat bangun, bangun. Nina, jadi kamu sudah tahu. Ini yang kamu sebut memutus hubungan. Diam-diam kamu buat hamil. Bahkan membiarkannya datang ke rumah untuk menantangku. Nina, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Siti hanya ingin memiliki seorang anak dariku. Dan memang Siti sudah banyak berkorban untukku. Jadi untuk jamuan minggu depan, biarkan dia yang datang. Jamuan itu untuk mengenang orang tuaku. Kamu ingin selingkuhanmu hadir? Nina, jamuan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk masuk ke Peicing Utara. Setelah dia bisa berdiri sendiri di sana, aku tidak akan mengurusnya lagi. Kamu selalu pengertian. Pasti kamu bisa memahami. Kupikir dengan mengalah aku bisa mendapatkan kesetiaan. Ternyata pada akhirnya aku hanya membohongi diriku sendiri. Aku tidak mengerti. Dan aku juga tidak akan setuju. Aku juga tidak akan membiarkan perempuan ini menodai orang tuaku. Kak, kalau kakak tidak mau, tidak apa-apa. Aku ini tidak punya status apapun. Aku tidak akan datang dan mempermalukanmu. Liontin Giok ini, kenapa ada padamu? Oh, ini hadiah dari Kak Steven. Katanya bisa melindungi aku dan bayi agar selalu sehat. Aku memanjat ribuan anak tangga untuk memohon ini. Kamu bilang sudah hilang. Ternyata malah kamu berikan padanya. Nina, Siti suka giok itu. Biarkan saja dia memilikinya. Nanti aku akan memohonkan satu lagi untukmu. Lepaskan. Nina. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan. Baik. Maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu ini milikmu. Akan segera kukembalikan. Kak Steven, kamu tidak apa-apa? Maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu itu milikmu. Kalau mau menyiram, siram saja aku. Baiklah. Cukup! Siti hanya tidak sengaja, lagi pula dia sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih tidak masuk akal dan menyiram air panas? Dia memprovokasiku, kamu tidak lihat. Dia rusak barangku, kamu tidak lihat. Dia bahkan mau hadir di jamuan yang penting bagiku, kamu juga tidak lihat. Yang kamu lihat hanya aku yang tidak masuk akal. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Siti, kita pergi saja. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Ayah, Ibu,
Tenang saja. Jamuan peringatan kalian, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak seharusnya datang mengganggu ketenangan kalian. Katakan. Baiklah. Aku setuju denganmu. Siti tidak akan datang. Tapi bagaimanapun juga dia sedang mengandung anakku. Kalau kamu tidak mengizinkannya datang, dia akan merasa seperti orang luar. Jadi aku menyuruh orang membatalkan jamuan itu. Dengan begitu kalian tidak perlu merasa tidak enak. apa? Itu jamuan untuk mengenang orang tuaku. Karena takut tidak enak sama seorang selingkuhan, kamu membatalkannya. Sudah. Terserah kamu. Siti tidak enak badan, aku harus menjaganya. Kamu... Stephen, sisa kepercayaan terakhirku padamu juga sudah benar-benar habis. Bu Nina, Anda yakin mau mencopot jabatan CEO Pak Stephen? Aku ingatkan lagi, begitu dokumen ini ditandatangani, dia di industri tidak akan punya tempat lagi. Benar, Bu Nina. Bagaimanapun dia suami Anda. Tolong pikirkan baik-baik. Tolonglah, Kak. Kamu kira Kak Stephen benar-benar mencintaimu? Kalau tahu diri cepat mundur. Biarkan kami bertiga jadi keluarga. Bahkan saat aku hamil, Kak Stephen tetap menemaniku tiap malam. Sedangkan kalian bersama 10 tahun, tapi kamu tidak pernah hamil. Jelas, dia sudah bosan denganmu. Perempuan tua. Siti, terima kasih sudah menyadarkanku. Perempuan yang waras tidak seharusnya ragu karena pengkhianatan suaminya, melainkan membuatnya membayar. Postingan di kampus itu ulahmu kan? Siti itu begitu baik, kamu harus menghancurkannya juga. Postingan apa? Yang kamu buat untuk memfitnah dan membuli dia di internet itu. Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa? Sudah kubilang, Siti itu hanya mahasiswi polos saja. Kenapa kamu harus terus menekan? Belasan leontin ini, semua aku yang memintanya untukmu. Anggap saja ganti rugi, ya. Kamu harus tahu diri. Cepat suruh orang hapus postingan-postingan itu. Jangan mempersulit Siti lagi. Stephen, dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah mau sesuatu yang kotor. Termasuk kamu. Aku menjijikan? Kita sudah menikah 10 tahun, apa aku pernah memperlakukanmu buruk? Sudah kubilang hubunganku dengan Siti cuma tanggung jawab. Yang kucintai hanya kamu maunya aku bagaimana? Diam-diam punya anak dengan perempuan lain. Itu mencintaiku? Itu cuma kecelakaan. Anak itu tidak bersalah. Masa tidak bertanggung jawab? Atau karena kamu tidak bisa punya anak, kamu juga melarangku punya anak? Nina, kita tidak punya anak tidak apa-apa. Aku punya kamu saja sudah cukup. Pak Stephen, bagaimana bisa Anda berkata begitu pada Nina? Itu keterlaluan dan menyakitkan. Bibi Lim, antarkan mereka keluar. Asisten Lim, siapkan dokumen perceraian. Nyonya gawat, Pak Stephen membawa Siti dan Pina masuk ke sini. Dia juga ribut mau merenovasi rumah ini. Apa? Stephen, keterlaluan sekali. Stephen, maksudmu apa? Begitu terburu-buru mengangkat dia menjadi nyonya. Kita bahkan belum cerai. Mau merebut rumahku begitu saja? Sayang, Siti sudah hamil tua. Aku membawanya kemari supaya mudah aku menjaganya. Cuma satu kamar saja. Jangan pelit begitu. Pelit? Stephen, ini rumahku. Bukan sarang kalian berdua. Bawa semua barangmu dan selingkuhanmu itu keluar dari rumahku. Cukup! Jangan lupa semua yang kamu nikmati sekarang itu siapa yang memberikannya padamu.
Aku tahu. Aku tahu kamu iri karena Siti mengandung anakku. Makanya kamu selalu menyudutkannya. Aku pria tradisional. Grup Ho butuh penerus. Kamu mengerti kan? Begini ya, aku dan Siti sepakat. Begitu bayinya lahir, akan kami kasih ke kamu. Kebetulan kamu mandul. Dengan begitu kamu bisa jadi ibu tanpa harus menanggung sakitnya. Pengorbanan yang kulakukan dulu demi menyelamatkanmu, sekarang malah jadi pisau yang kamu tancapkan ke aku. Aku dan Siti punya anak. Ini juga demi kamu. Untuk menebus penyesalan kamu karena tidak bisa jadi ibu. Kamu mengerti? Ini ruang barang peninggalan orang tuaku. Tanpa izinku, siapa yang berani masuk? Kak, kamu sudah pulang? Oh, Kak Steven sudah bilang. Aku boleh pilih bebas satu kamar untuk jadi kamar bayi. Menurutku, kamar ini paling terang. Cocok untuk bayi. Jadi aku ubah sedikit. Kamu tidak keberatan, kan? Ini ruang barang peninggalan orang tuaku. Beraninya kamu. Maaf, Kak. Aku tidak akan berani lagi. Siti, kamu tidak apa-apa. Nina, cepat-cepat. Ambilkan antiseptik untuknya. Kakinya terluka, kalau tidak nanti meninggalkan bekas. Cepat. Steven, kamu buta ya? Yang penting bekasnya atau barang peninggalan orang tuaku. Maaf, Kak. Aku tidak tahu kamar ini sepenting itu bagimu. Kalau tahu aku tidak akan menghancurkannya. Bukankah Siti sudah minta maaf padamu? Hei, segitunya ya? Haruskah kamu membesar-besarkan begini? Aku membesar-besarkan. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kamar ini bagiku. Tanpa persetujuanku atas dasar apa kamu biarkan dia masuk? Villa ini milikku. Dia mau ubah kamar, perlu izinmu. Aku sengaja menyiapkan satu ruangan untuk menyimpan peninggalan orang tuamu. Aku janji, selain kamu, tidak boleh ada yang masuk ruangan itu. Kak, ini barang orang mati. Ditaruh di sini jadi sial. Biar aku bereskan saja, bukankah itu bagus? Aduh, menumpuk makan tempat. Kalau dibereskan semua orang enak. Bagus atau enggak, bukan kalian yang menentukan. Kak Steven, perutku. Kamu gila! Kamu melukai anakku! Nina, kamu suka main tangan ya? Akan kubuat kamu tahu akibat kalau main tangan! Kamu cuma berani semena-mena karena kamu tahu aku mencintaimu kan? Dengar. Kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, baru kamu boleh keluar lagi. Kunci dia di dalam.
Jangan dibawain obat. Kak Steven, aku takut. Jangan takut. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu dan bayi kita. Nyonya, selama sebulan Pak Steven menahan Anda di rumah dan melarang Anda berobat. Sementara dia bawa Siti ke berbagai acara kelas atas. Jelas sekali dia tidak menganggap Anda. Bagus. Kalau begitu akan kusiapkan hadiah besar untuk kalian bertiga. Steven, ayo akhiri pernikahan kita di acara tahunan ini. Nina datang. Mina, perusahaan berjalan sebagus ini semua berkat kamu. Tahun ini kamu sudah bekerja keras lagi. Ayah dan ibumu melihat semuanya. Benar. Nanti kita pulang ya, ibu masak buatmu. Steven mana? Mertua baru pulang dari luar negeri. Sepertinya mereka belum tahu tentang Siti. Ayah, Ibu, sebenarnya aku dan Steven... Steven, ini anak dari mana? Bu Nina, apa benar Anda memutus hubungan dengan suami Anda? Benar. Aku juga mencabut jabatan dia sebagai CEO Grup Ho dan menarik kembali investasi ratusan miliar kepadanya. Bu, kalau begitu suamimu akan menghadapi ganti rugi besar. Perusahaan bisa bangkrut. Itu yang aku mau. Aku ingin dia kehilangan semuanya. Pria yang kucintai selama 10 tahun akan kuhancurkan dia sepenuhnya. Mungkin Anda merasa aku terlalu kejam, tapi alasan wanita membenci hanya satu. Suaminya telah mengkhianatinya. Nona, kamu sudah setengah tahun pergi dinas. Kamu itu baik sampai masih ingat bawa hadiah untuk suami. Tidak juga. Stefan juga baik padaku. Selama 10 tahun kamu menjaga harga diri malam, menyembunyikan statusmu sebagai pewaris keluarga ini. Kamu menginvestasi hingga ratusan miliar untuk finansial Hu. Kapan kamu berencana kasih tahu dia? Memang sudah lama disembunyikan. Kalau begitu di acara tahun ini, aku akan beri dia kejutan. Pulang. Kamu seorang CEO, malah ditiduri oleh mahasiswi yang mabuk. Katanya, dia mahasiswa yang kau biayai. Kalau istri galakmu tahu, habislah kamu. Benar, menurutku. Anggap saja itu kesenangan semalam. Selagi Nina belum tahu, cepat putuskan hubungan dengan dia. Sial, jangan bilang kamu beneran jatuh cinta dengan mahasiswi itu. Kalian semua jaga mulut. Masalah ini tidak boleh sampai ke telinga Nina. Hah? Nina? Sayang, kenapa kamu pulang lebih awal? Steven dan Siti, setelah malam itu, banyak foto pribadi mereka beredar. Siti, mahasiswi yang kamu biayai itu, kalian... Steven, kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Sayang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Hari itu aku hanya terlalu banyak minum. Aku kira dia adalah kamu. Aku dan dia tidak punya hubungan. Tidak ada hubungan. Foto kalian di ranjang sudah muncul di TV, kamu masih bilang begitu? Sayang, dengarkan aku. Aku hanya sekali dengan dia.
Jadi, demi 10 tahun pernikahan kita. Maafkan aku kali ini. Aku janji aku akan memutuskan hubungan dengan dia. Aku tidak akan membiarkan dia muncul di hadapanmu. Oke, sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Stephen, ini yang pertama dan juga yang terakhir. Baik. Aku janji. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan lagi. Jamuan untuk peringatan Tuan dan Nyonya, Nona mengaturnya sendiri setiap tahun. Bahkan undangannya ditulis tangan satu-satu. Sungguh perhatian. Iya, jamuan ini sangat penting bagiku. Ini satu-satunya cara aku mengenang mereka. Oh ya, Pak Stephen suka anggur merah. Ganti sampahnya di menu, ganti dengan Romane Conti. Baik. Sepertinya Pak Stephen sudah pulang. Biar aku saja. Halo kakak, aku Siti. Siti, kamu hamil? Iya, anak ini milik Kak Stephen. Anak ini adalah anak Stephen? Anak ini memang anak Kak Stephen. Beberapa bulan ini, Kak Stephen selalu menjaga kami berdua. Dia sangat perhatian. Aku berjanji akan memutus hubungan dengannya. Percayalah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata selama ini dia membohongiku. Kakak, sebenarnya kami memang mau putus. Tapi Kak Stephen bilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menemuiku. Dia bilang sejak malam pertama kita, dia sudah kecanduan. Setengah tahun ini dia benar-benar sibuk. Hari Senin, Rabu, Jumat menemani aku dan bayi. Hari Selasa, Kamis, Sabtu dia harus berpura-pura menemani kakak. Kak, seharusnya kakak juga seperti aku, lebih memahami Kak Stephen. Kak, ini semua salahku. Kalau mau marah, marah saja padaku. Cepat bangun. Nina, jadi kamu sudah tahu. Ini yang kamu sebut memutus hubungan. Diam-diam kamu buat hamil. Bahkan membiarkannya datang ke rumah untuk menantangku. Nina, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Siti hanya ingin memiliki seorang anak dariku. Dan memang Siti sudah banyak berkorban untukku. Jadi untuk jamuan minggu depan, biarkan dia yang datang. Jamuan itu untuk mengenang orang tuaku. Kamu ingin selingkuhanmu hadir? Nina, jamuan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk masuk ke Peicing Utara. Setelah dia bisa berdiri sendiri di sana, aku tidak akan mengurusnya lagi. Kamu selalu pengertian. Pasti kamu bisa memahami. Kupikir dengan mengalah aku bisa mendapatkan kesetiaan. Ternyata pada akhirnya aku hanya membohongi diriku sendiri. Aku tidak mengerti. Dan aku juga tidak akan setuju. Aku juga tidak akan membiarkan perempuan ini menodai orang tuaku. Kak, kalau kakak tidak mau, tidak apa-apa. Aku ini tidak punya status apapun. Aku tidak akan datang dan mempermalukanmu. Leontin Giok ini, kenapa ada padamu? Oh, ini hadiah dari Kak Stephen. Katanya bisa melindungi aku dan bayi agar selalu sehat. Aku memanjat ribuan anak tangga untuk memohon ini. Kamu bilang sudah hilang. Ternyata malah kamu berikan padanya. Nina, Siti suka giok itu. Biarkan saja dia memilikinya. Nanti aku akan memohonkan satu lagi untukmu. Lepaskan. Nina. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan. Baik. Maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu ini milikmu. Akan segera kukembalikan.